Baik, saudara-saudara sekalian, teman-teman dari pers, saudara sekalian, saya baru saja menghadap Bapak Presiden, sekalian diajak makan. Bisa dikatakan ini bukan sudah agak sore, jadi makan sore gitu. Saya baru tiba dari luar negeri, dari Yordan dan dari Arab Saudi, mendarat di Halim jam 11 dan baru saja diterima Bapak Presiden. Saya laporkan hasil dari KTT di Yordan, yang KTT ini khusus untuk membicarakan bantuan kemanusiaan yang segera bisa disiapkan mengantisipasi gencatan senjata yang diharapkan akan terwujud, dan seandainya gencatan senjata itu tidak terwujud pun, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mendesak kedua pihak untuk gencatan senjata dan untuk membantu rakyat Palestina di Gaza. Jadi KTT yang diselenggarakan atas undangan Raja Yordan, Presiden Mesir, dan Sekjen PBB, juga dihadiri oleh Presiden Palestina dan beberapa kepala negara dan pemerintah lainnya, diantaranya Perdana Menteri Spanyol, Slovenia, Maroko, Lebanon, Presiden Rwanda, Cyprus, dan beberapa negara-negara lain. Susunlah langkah-langkah untuk mengatur bantuan. Dan Indonesia sudah umumkan kita siap mengevakuasi 1.000 pasien dirawat di Indonesia, dan begitu sembuh akan dikembalikan ke Gaza begitu situasi normal. Saya juga tawarkan juga atas inisiatif Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan juga tokoh-tokoh pimpinan pondok-pondok pesantren Jawa Timur, Jawa Barat, juga menawarkan siap menampung yatim piatu, anak-anak yang kena trauma. Ini sudah dibicarakan. Kemudian kami juga waktu itu menyampaikan Indonesia siap mengirim tenaga dokter dan perawat untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di kawasan Gaza. Ini sedang dibicarakan dengan beberapa pihak. Juga kita menyampaikan bahwa saya baru lapor Presiden juga mengatakan kita tetap bila diminta dan bila diizinkan, kami tetap siapkan pesawat Hercules untuk terus mengirim bantuan lewat udara. Dan apabila diperlukan, kami siap kembali mengirim rumah sakit, kapal rumah sakit. Mereka juga minta kita bantu tidak hanya Gaza tapi di barat, karena di barat juga ternyata keadaannya sangat sulit. Di Yordan saya melaksanakan pertemuan bilateral dengan Raja Yordan untuk meneruskan kerjasama bilateral kita di banyak bidang, termasuk di bidang tukar menukar tenaga ahli, dan kami juga siap untuk melaksanakan kerjasama di bidang pertahanan.
juga saya ketemu Secretary of State dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Saudara Blinken, dan kita bahas juga apa yang bisa Indonesia bantu untuk mendukung gencatan senjata ini. Kami memang menyuruhkan kedua pihak juga kepada Hamas untuk bisa mengambil kesempatan ini untuk menghentikan pertempuran, menyelamatkan nyawa rakyat yang tidak berdosa, rakyat yang tidak bersenjata, non-kombatan, warga sipil, ibu, anak-anak, supaya bisa diselamatkan segera. Kemudian atas petunjuk Bapak Presiden pun saya mampir ke Arab Saudi, diterima oleh Menteri Pertahanan Pangeran Khalid bin Salman dan diterima oleh Perdana Menteri Arab Saudi yang sekaligus adalah putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman. Di situ kita tukar menukar pandangan, informasi, dan kita sepakat untuk meneruskan kerjasama yang erat dengan pemerintah Arab Saudi. Beliau sampaikan salam untuk Presiden Jokowi dan menyatakan ingin kerjasama yang erat dengan Indonesia dan berharap Indonesia juga akan terus bekerjasama dengan Arab Saudi di berbagai bidang. Saya kira demikian, saudara-saudara sekalian, ya, penjelasan. Ya. Izin Pak, hasilnya Pak, kalau Indonesia kan siap untuk membantu banyak hal. Lalu kalau dari konferensi Gaza itu sendiri ada nggak kesimpulan untuk mendorong gencatan senjata itu apa yang akan dilakukan? Ya, akan dilakukan suatu pengaruh yang terus menerus, ya, sehingga opini dunia yang nanti diwakili oleh pemerintah-pemerintah negara-negara di dunia, kita berharap meyakinkan terutama pihak Israel untuk menghentikan serangan-serangan mereka. Sebagaimana kita ketahui, ya, dalam beberapa minggu ini sudah beberapa negara Eropa sendiri yang sudah menyatakan mengakui Palestina, dan juga di PBB juga mayoritas anggota PBB sudah menyatakan mengakui Palestina, minta Palestina diterima sebagai anggota PBB. Dan Dewan Keamanan PBB yang terakhir juga mengendorse usul gencatan senjata ini. Jadi tidak ada veto dari negara manapun. Ini saya kira suatu langkah yang langka. Jadi kita lihat ada suatu hasil. Kalau umpamanya Israel tidak mau memberi gencatan senjata, mungkin Israel akan sangat terkucil di dunia. Ya. Tapi juga kita juga menyuruhkan Hamas agar segera menerima gencatan senjata ini demi rakyatnya sendiri. Saya kira demikian. Pak, ya. Pak, terakhir soal tulisan kemarin Bapak yang di Newsweek, Bapak memberikan perhatian khusus kepada benua Afrika, Pak, di kepemimpinan Bapak yang ke depan. Apakah Bapak sudah berpikiran untuk membentuk semacam gerakan non-blok karena di tengah ketidakpastian global ini, Pak? Saya kira saya nggak berpikir kita perlu bentuk gerakan-gerakan lagi, ya. Saya kira juga sudah banyak, ya. Ya, jadi yang penting bahwa Afrika ini sekarang melihat ke kita. Saya ketemu dengan Presiden Mozambik juga kemarin dan Presiden Kagame dari Rwanda. Mereka sangat melihat ke kita. Mereka lihat Indonesia ini sebagai suatu contoh keberhasilan negara yang berkembang, negara selatan.
langkah-langkah kita, keberanian kita untuk hilirisasi, ya, dan keberpihakan kita untuk selalu bersama rakyat-rakyat yang sedang mengalami kesulitan di dunia ini sangat menarik mereka. Jadi mereka banyak mengundang saya, ya, minta dukungan Indonesia, minta bantuan Indonesia, minta didik di Indonesia. Jadi saya kira lebih ke arah situ. Saya kira tidak usah ada organisasi lagi lah, tidak usah ada, ya, nanti terlalu banyak gerakan-gerakan yang tidak efektif. Kita sekarang harus ke arah konkret, ke arah langkah-langkah yang real. Dan saya kira di KTT ini Indonesia yang paling konkret. Kita sudah sebut kita siap mengambil studi pasien sebagai langkah awal. Kita siap menerima 1.000 anak-anak yang kena trauma, kita sekolahkan di sini. Tapi pada saatnya kita kembalikan, dan langkah-langkah itu saya kira dihargai oleh banyak negara. Dan kita siap, rumah sakit tetap di situ, pesawat kita akan terus membantu baik ke arah-arah konkret. Ya, oke, terima kasih. Bicara soal polisi nggak Pak dengan Pak Presiden mungkin soal Enggak,